Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis underrated player, Dani Carvajal. Dengan cederanya Antonio Rudiger pada pertandingan lawan Getafe, Real Madrid mengalami krisis lini belakang. Center back berkebangsaan Jerman tersebut menyusul dua kompatriotnya di pos back tengah yang sudah cedera duluan, yaitu Eder Militao dan David Alaba. Guna mengisi pos tersebut, kini hanya tersisa nama Nacho Fernandes yang merupakan center back murni. Oleh karena itu, Ancelotti harus memutar otaknya guna mengatasi krisis ini. Dani Carvajal yang berposisi asli sebagai fullback kanan ditempatkannya di pos center back menemani Nacho Fernandes. Meski duet ini tergolong baru, tetapi penampilan kedua pemain tersebut, terutama Carvajal, cukup mengesankan. Dalam 3 pertandingan terakhir, mereka hanya kebobolan 1 gol, itu pun terjadi di menit-menit akhir. Di laga keduanya sebagai center back, Carvajal yang ditandemkan dengan Tchouaméni berhasil mencatatkan clean sheet dan melibas Girona dengan skor 4-0. Nah, penasaran apa saja aspek yang dimiliki oleh Carvajal sehingga bisa bermain di 2 posisi berbeda dengan sama baiknya? Let's go, kita bahas sama-sama. Daniel Carvajal Ramos, atau yang lebih dikenal Dani Carvajal, merupakan produk asli Akademi Real Madrid, La Fabrica. Dia bergabung pada tahun 2002 saat usianya tepat 10 tahun. Setelah 8 tahun menimba ilmu, nama Carvajal akhirnya tergabung dalam skuad Real Madrid Castilla atau Real Madrid B. Di sini ia bermain selama 2 musim. Karena belum mendapat panggilan ke dalam skuad utama Los Blancos, Carvajal memutuskan untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen di tahun 2012. Jose Mourinho yang menjabat sebagai head coach serta manajemen Real Madrid pada saat itu bukannya nggak percaya dengan kemampuannya. Justru Mourinho lah yang menawarkan Carvajal ke direktur olahraga. Dan dalam kontrak transfer tersebut, El Real memasukkan klausul pembelian kembali dalam 3 musim pertamanya. Hanya 1 musim di Jerman, Real Madrid membawanya pulang. Di musim perdananya, Carvajal bisa menggeser Alvaro Arbeloa di pos fullback kanan dan juga berhasil mempersembahkan trofi Liga Champions yang menjadi awal puncak karirnya sebagai pesepak bola profesional. Posisi utama Carvajal sudah pasti di fullback kanan. Hingga pekan ke-20 pun, ia konsisten menempati posisi tersebut. Jika tidak mengalami cedera, namanya hampir pasti masuk dalam starting line up. Di musim 2023-2024 ini, Ancelotti mengubah formasi yang awalnya 4-3-3 menjadi 4-4-2 Diamond. Perubahan itu mengharuskan fullback untuk lebih aktif terlibat dalam fase menyerang lantaran kosongnya koridor sayap, karena 4 pos di lini tengah ditempati oleh pemain yang bertipe gelandang. Sementara 2 pemain yang biasa bermain di winger mengisi pos striker, Rodrigo dan Vinicius Junior. Perubahan tersebut mengharuskan bek sayap terutama bek kanan lebih aktif untuk naik karena sisi kanan ini relatif kosong. Meski Rodrigo dan Vinicius pergerakannya cukup mobile, tapi mereka berdua cenderung melebar ke sisi kiri. Terbukti dari heatmap kedua pemain ini. Guna mengisi kekosongan itu, Ancelotti menginstruksikan Carvajal untuk naik lebih tinggi lagi. Dengan begitu, Real Madrid tetap memiliki opsi melakukan serangan dari kedua sisi. Selain itu, posisinya yang berada di area tinggi ini otomatis bisa merenggangkan pertahanan lawan. Pada leg pertama 16 besar UCL kemarin, secara nggak langsung ia berperan dalam proses gol El Real. Setelah melakukan passing, ia langsung bergerak ke area sayap, di mana pergerakannya ini mampu menarik 1 pemain Leipzig, sehingga Brahim Diaz mempunyai ruang untuk melakukan penetrasi ke tengah yang dia akhiri dengan syuting mengarah ke tiang jauh. Dani Carvajal memang memiliki kelebihan dalam fase menyerang. Ancelotti nampak memberi sedikit kebebasan baginya. Maka nggak heran jika ia sering terlihat di area tinggi ketika timnya sedang mencoba membongkar pertahanan lawan. Saat sudah ada pemain yang mengisi area sayap, maka Carvajal akan invert atau masuk ke tengah. Menariknya, ia biasanya nggak invert ketika Madrid sedang melakukan build up, tetapi ketika serangan sudah atau akan melewati setengah lapangan. Dengan invertnya Carvajal ke area tengah, El Real tentu terbantu dengan keberadaannya. Salah satu contohnya ada di klip ini, ketika pergerakannya mampu membuat pertahanan lawan unbalance, sehingga rekannya bisa memanfaatkan celah yang tersedia.
Pada momen lain, kita bisa lihat bagaimana mental menyerangnya. Setelah melakukan passing, ia terus bergerak ke depan hingga masuk ke kotak penalti. Mobilitasnya tersebut membuahkan hasil setelah dirinya berhasil menyambar bola sundulan Bellingham yang mengarah ke tiang jauh. Gak hanya dalam fase menyerang, Carvajal juga tampak agresif ketika bertahan. Ia cukup sering step up untuk melakukan pressing pada pemain lawan. Meski sedikit beresiko, namun keberanian Carvajal dalam melakukan press ini cukup menguntungkan. Pressing yang dilakukan sebelum pemain lawan balik badan relatif berhasil, lantaran lawan kadang dalam kondisi yang gak siap ketika harus menerima tekanan dari belakang. Selain itu, gaya militan Carvajal ini dibutuhkan saat ada bola liar atau ketika timnya sedang mengalami transisi negatif. Carvajal memang terlihat cukup agresif ketika bermain di fullback, tetapi saat dipasang di pos center back, ia bisa meredam keberingasannya tersebut. Ini salah satu kunci kenapa ia bisa bermain sebagai back tengah. Dalam sebuah wawancara selepas pertandingan, Carlo Ancelotti mengatakan ia nggak banyak memberi instruksi kepada Carvajal, karena pemain berusia 32 tahun tersebut tahu bagaimana cara bermain sebagai center back. Inilah kelebihan metode latihan Ancelotti yang sering melatih pemainnya dengan game-game kecil, sehingga semua pemain merasakan banyak posisi. Salah satu aspek yang cukup mendukung ia sebagai center back adalah timing dalam melakukan pressing. Pemain bernomor punggung 2 itu bisa mengendalikan dirinya dalam melakukan tekanan. Di momen ini, ia terlihat nggak melakukan press langsung, tetapi Carvajal melihat dulu bagaimana kondisi di belakangnya. Hal ini tentu cukup berguna ketika ia bermain sebagai center back, mengingat posnya adalah orang terakhir. Jadi tindakan yang diambil harus dipertimbangkan secara matang, karena kalau lolos resikonya cukup besar. Ketika Carvajal melakukan step up dan gagal menghentikan serangan lawan, dengan cepat ia akan kembali drop ke posisinya. Respon cepatnya ini membuat pertahanan Real Madrid tetap balance sehingga bisa menutup celah di pertahanan. Dengan speed yang dimilikinya, Carvajal mampu mendatangi lawan dengan cepat, sehingga ia bisa merebut bola dalam waktu yang gak terduga. Selain itu, kecepatannya yang bagus juga bisa diterapkan ketika tim lawan mengirim bola ke backline. Dengan sprint yang cepat, Carvajal mempunyai peluang lebih besar guna menjangkau bola, dan mampu bersaing dengan striker lawan yang memiliki kecepatan tinggi. Pada fase transisi negatif, Los Blancos bisa memanfaatkan kecepatan Carvajal untuk melakukan delay, bahkan bisa juga untuk menghentikan serangan lawan. Dengan begitu, rekannya bisa turun untuk membantunya merebut bola. Dilihat dari radar chart, aspek defense atau bertahannya Carvajal nggak begitu baik, terutama duel udara. Sementara aspek attackingnya sudah cukup oke. Kemampuan bertahan terutama ketika duel memang akan jadi krusial jika ia diplot sebagai center back. Posturnya yang gak terlalu tinggi dan besar ini menjadi halangan ketika Carvajal hendak melakukan duel. Pemain bernomor punggung 2 tersebut tentu kesulitan serta memiliki persentase kemenangan yang kecil ketika harus melawan pemain yang memiliki body balance kuat. Selain itu, kegarangan Carvajal bisa berdampak negatif ketika dilakukan dengan timing yang kurang tepat. Tim lawan malah bisa memanfaatkan celah yang ia tinggalkan. Kecenderungannya yang sering berada di area tinggi pada fase menyerang bisa menjadi bumerang dalam fase transisi negatif. Di laga versus Almeria pada pekan ke-21, tim tamu mampu mencetak 2 gol melalui skema counter attack, yang mana gol ini terjadi melalui sisi kanan di pos Carvajal berada. Untung saja 1 dari 2 gol itu dianulir oleh wasit karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Dalam beberapa momen, Carvajal juga nampak berlebihan ketika duel. Tentu hal tersebut bisa merugikan timnya ketika dilakukan dengan keras. Dengan beberapa catatan tadi, memang ada kelemahan ketika memainkan Carvajal di pos center back. Namun, bukan Ancelotti namanya jika nggak mampu mengoptimalkan potensi pemainnya. Mungkin Carvajal akan jadi opsi terakhir untuk jadi center back. Namun jika kesempatan itu datang, ia akan tampil optimal untuk timnya. Team player.